warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Pancasila di kelas A dengan saya Nazwa Muhammad Iqbal Pratama. Saya Makaila Putri Ulia. Saya Siti Zulaika Bakri. Saya Farah Rizky Darmawan. Saat ini kami berada langsung di tempat wisata Taplau yang menjadi pusat wawancara kami kepada pengunjung mengenai topik penegakan hukum kultural yang berfokus pada pungutan liar kepada masyarakat. Secara langsung kami akan menjelaskan mengenai penegakan hukum secara kultural, pengertian dari pungutan liar dan juga dampaknya. Penegakan hukum secara kultural adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai, budaya, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat. Jadi, penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan hukuman atau aturan tertulis saja, tetapi juga dengan melakukan pola pendekatan sosial, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Ini adalah tindakan meminta sejumlah uang atau biaya secara tidak mesti dan tidak sesuai dengan aturan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari pungli. Yang pertama tentu akan merugikan masyarakat sekitar tepi pantai Padang. Selanjutnya yang kedua tentu akan memperlambat dan menghalangi ekonomi di tempat objek wisata tersebut. Yang terakhir akan menjadikan budaya korupsi ke depannya untuk yang akan dinormalisasikan ke depannya di sekitar objek wisata tersebut. Apakah Anda pernah mengalami pungli di area Pantai Padang? Jika iya, boleh ceritakan sedikit pengalamannya? Ya, saya pernah mengalami pungli di daerah kawasan tersebut. Pada saat itu saya bersama teman saya parkir di ujung bagian tepi pantai. Lalu kami berjalan menyusuri pantai untuk duduk di pinggiran. Lalu ketika kami sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang bapak laki-laki yang menemui kami dan meminta uang parkir. Pungli pastinya pernah, kayak misalkan mau kan harus masuk kan, orang mau foto dulu terus turun dari motor, terus nanti pas mau pulang atau mau balik itu biasanya tuh ditahan sama juru parkirnya biasanya. Untuk pungli sih pernah ya kak, kalau gitu biasanya turun dari motor langsung dimintakan aja. Pernah, iya. Cuman secara sopan dia pun juga mengalah, yang ada perlawan. Ya, jadi langsung keluar dari area masjid. Ya. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pihak pemerintah setempat terhadap masalah pungli ini? Menurut saya, pemerintah itu harus bersikap tegas dalam menerbitkan pungli di kawasan tersebut. Nah, karena kalau bisa juga petugas resmi itu memiliki tanda pengenal yang jelas, sehingga pengunjung wisata itu merasa aman dan nyaman, sehingga parkir liar itu bisa teratasi, sehingga yang parkir itu nanti bisa jadi tertib dan juga aman. Apakah Anda merasa terganggu dalam berwisata ke Pantai Taplau ini saat adanya pungli tersebut? Ya terganggu karena kayak misalkan baru datang tuh mereka udah ada pada minta uang parkir. Ganggu banget sih. Menurut Anda, apa solusi dari masyarakat setempat untuk mengurangi kegiatan pungli tersebut? Itu sih lebih kayak karena ada petugas satu PP di sini, lebih kayak tugasnya lebih sering patroli agar tidak ada pungli tersebut. Apa harapan Anda ke depannya untuk daerah yang cukup rawan pungli? Setiap sore dan senja terus ya patroli. Pantainya gitu ya Pak? Ya bersama toa ya. Ya bersama teman-teman. Penegakan hukum terhadap pungutan liar atau pungli sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang adil dan juga jujur. Pungli merupakan kegiatan yang sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum secara kultural sangat penting didirikan melalui pendekatan nilai kultural dan juga pembinaan moral terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pungli tersebut. Inilah hasil wawancara kami mengenai topik penegakan hukum secara kultural yang berfokus kepada pungutan liar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.